Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang hari ini Allah memberikan kita kesehatan, taufik hidayah, sehat dalam rangka untuk bekal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Reza, saya business owner di manajemen ini. Sebetulnya ini agak dadakan, mohon maaf, tapi tidak lain ingin membantu rekan-rekan semuanya untuk bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kemitraan King Salman ini. Kami berupaya sebaik mungkin, sekuat mungkin ya, untuk bisa melayani, dan tidak hanya melayani tapi juga membawa teman-teman berhasil mendapatkan omset yang diinginkan. Ya, perkenalan lagi, selain saya melakukan ini, saya juga fokus di beberapa materi tentang digital marketing. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita bisa melaksanakan ini bersama gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya nggak bisa tentang online kayak gitu ya. Karena saya sendiri pun awalnya nggak pernah jualan gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nanti teman-teman boleh di mute dulu ya, mute suaranya. Materi hari ini, maaf ya, di mute dulu ya. Oke. Kita mulai. Kita akan membahas tentang bagaimana, intinya kan gini ya, rekan-rekan itu gimana sih caranya kita tuh jualan tuh laris gitu loh. Nah, itu ada funnel-funnel, ada step-step, ada langkah-langkah yang harus kita rintis, yang harus kita bangun ya. Caranya itu memang harus dipahami bahwa terjadinya sales itu harus ada langkah awal yang dilakukan. Jadi, kenapa bisa terjadinya sebuah penjualan? Terjadinya penjualan itu karena adanya kegiatan promosi. Saya ulangi, karena ada kegiatan promosi. Jadi, kalau tidak melakukan promosi, maka jangan harap kita semua akan mendapatkan sales. Ini dulu ya dipahami ya. Jadi, kita harus fokus bagaimana bisa melaksanakan promosi yang baik, Bapak Ibu ya. Promosi itu ada kebagi dua. Jadi ada promosi yang berbayar atau paid promote, ya, ada juga yang promosi yang tidak berbayar atau organic promote. Tentu saya sangat menyarankan terlebih dahulu untuk menggunakan yang organik atau yang promosi yang tidak berbayar. Tapi promosi yang tidak berbayar juga apabila kita lakukan dengan baik, dengan tekun dan istiqomah, itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Karena saya sendiri pun melakukan hal tersebut gitu di awalnya ketika saya masih mengajar di pesantren. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ada loh teknik bagaimana kita melaksanakan promosi dengan baik ya. Kita harus paham dulu. Saya sering ulang-ulang berkali-kali bahwa bila ingin ada terjadinya sales, terjadinya penjualan, ingat bahwa darah dari penjualan adalah promosi. Kalau tidak ada promosi, maka tidak ada sales. Promosi yang harus kita tekankan di kepala kita harus pahami bahwa promosi itu harus memiliki 3 aspek. Jadi promosi yang baik memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah kontennya. Foto, video udah kita siapkan, bahkan kata-katanya juga udah disiapkan. Jadi kalau kata-kata tuh bahasa marketingnya disebut dengan ads copy ya. Jadi kalau saya ngomong ads copy atau copywriting itu adalah kata-katanya gitu ya. Yuk beli ya gitu, kurang lebih seperti itu. Itu udah kita siapkan di Telegram semuanya. Nah, promosi yang baik harus memiliki konten tentu dong ya. Harus ada video, foto, yang mana kita udah siapkan. Yang kedua, promosi yang baik adalah bisa menjangkau lebih banyak. Ini materi sering ulang-ulang, nanti kita bahas lagi. Jadi semakin banyak jangkauan orang yang kita jangkau, maka opportunity atau kesempatan terjadinya sales akan semakin besar. Jadi kalau ada orang promosi baru ke 10 orang terus berhenti, ya udah dia nggak akan bisa sukses tuh. Ya, karena tahu esensi dari promosi yang baik
harus bisa menjangkau lebih banyak gitu ya. Yang ketiga adalah promosi yang baik harus terus diulang. The law of repetition ya, hukum dari pengulangan. Kita bisa karena biasa. Kita bisa paham Indomie, seleraku, itu bukan hanya mengiklankan satu kali ya dari pihak Indofood-nya itu, tapi berkali-kali hingga muncullah brand Indomie seleraku gitu, atau minum Yakult tiap hari kayak gitulah kurang lebih. Nah, sekarang pembahasan kita yang paling ingin saya sampaikan di sini, kita akan bahas bagaimana kita bisa membangun personal branding menggunakan media sosial pribadi kita. Ya, kenapa ini penting banget personal brandingnya? Penting ya, nanti karena personal branding ini akan menghasilkan awareness orang, akan menghasilkan kesadaran orang terhadap kita, gitu ya. Bagaimana caranya? Makanya saya akan langsung kupas tuntas. Materinya kemarin sudah dibahas di sini ya, sebelum itu materi penting. Tapi saya khawatir rekan-rekan tidak bisa tidak bisa memahami dengan baik. Jadi kenapa ini dadakan? Karena rasa kekhawatiran saya, teman-teman tidak bisa mencerna materi ini dengan baik, gitu ya. Saya buka di grup mitra di Taksivi ya, ada beberapa mitra memang. Saya buka di sini nggak apa-apa. Ini materi, kemarin ada materi tentang kuliah WhatsApp, ya. Memang itu sifatnya kognitif, gitu ya, tidak praktikum, gitu ya. Tapi penting juga gitu materi tentang ini kita gunakan, gitu ya. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat, ini kemarin materi bagaimana ya. Ini saya bahas dulu ya. Optimisme sukses diri sendiri ini sifatnya sebagai mindset ya, motivasi, reseller nggak ribet, jadi reseller itu enak. Nah, ini merekrut tim dan oke. Ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan di sini. Salah satunya adalah strategi jualan laris ya. Pertama, membuat planning penjualan. Ini saya sudah share di grup secara di awal-awal pernah gitu ya, membuat target gitu ya, membuat target berapa yang ingin kita inginkan ya. Terus lalu kita membuat table ya, row table, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dalam papan tulis whiteboard kecil kita tulis tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Misalkan ini saya share lagi aja ya. Saya share lagi deh kalau gitu. Langsung saya share dulu ya. Saya share dulu. Ini supaya teman-teman juga langsung bisa eksekusi gitu loh ya. Tidak diam-diam aja gitu kan, sayang ya. Ada kesempatan emas yang kita lakukan dengan baik. Oke, saya share lagi deh, mohon maaf sebentar ya. Ini saya share dulu. Sebentar ya. Nah ini yang dimaksud bagaimana teman-teman ya, ini udah deh teman-teman ini ya, bagaimana teman-teman itu membuat visi yang benar, rencana yang benar dan aktualisasi gitu ada gitu. Makanya ini file ini udah pernah saya share. Nanti kalau memang tidak ada, oke, saya share kembali deh di grup mana ya, di grup Taksivi. Nanti sama teman ini tolong di ini ya, sama tim Mbak Naswa tolong di-share lagi ke grup mitra yang lain ya. Khawatirnya ya. Oke. Nah, ini adalah apa yang dimaksud di sini. Kita langsung, kalau kita nggak punya planning, nggak punya tujuan ya, kita nggak akan terarahkan gitu ya. Makanya kita mulai, karena kita punya waktu dari bulan Februari, Maret, April gitu ya, 3 bulan ya. Jadi produk kita itu unggul, seperti Mushaf Al-Quran sepanjang tahun alhamdulillah unggul, tetapi dampaknya akan lebih unggul, lebih keren, lebih cepat penjualannya, atau lebih gila penjualannya itu di bulan Ramadan. Tentu lah ya, produk-produk niche yang niche tentang agama Islam ya, jenis seperti Al-Quran, kurma, segala macam itu pasti di bulan Ramadan itu tinggi ya. Nah, ini kita harus fokus ke sini. Jadi kita buat, itu saya share di grup, kita tuliskan ingin berapa omset, ingin berapa uang yang ingin kita raih pada 3 bulan ini gitu ya, sampai bulan April nanti. Kalau kita tidak ada rencana, maka kinerja kita juga, ikhtiar kita juga tidak terencana. Akhirnya hanya sporadis seperti itu aja. Ketika kita mau ya, kita baru mulai gitu ya. Makanya harus terukur dengan baik.
ya, harus survei dengan baik. Jadi saya sarankan file ini diisi. Di sini ada breakdown target. Targetnya pengen berapa pieces? Tulisnya katakanlah 200. Ya ini saya udah pakai rumus. 200 atau 500 gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari 500 ini, saya pengen dapat di bulan ini atau di 3 bulan ini sampai bulan April tuh pengen 500 poin. Bismillah dulu gitu ya. Setelah itu, karena produk King Salman itu banyak, ada dari kurma King Salman, ada dari Ajwa, ada dari Kuan dan lain-lain sebagainya. Teman-teman mulai fokus di mana kekuatan masing-masing teman-teman. Artinya kan berbeda. Ada yang di kurma King Salman jualnya lebih jago, ada di Ajwa lebih jago, ada di Mustaq lebih jago. Dan ini semua orang itu berbeda-beda. Maka pahami di mana kita punya data dari sebelumnya gitu ya. Oh saya di Mustaq, maka persentasenya kalau di Mustaq lebih besar, maka persentase Qurannya di sini sudah besar. Ini pakai rumus ya. Jadi saya anggap di sini kurma King Salman dengan Quran itu memiliki nilai yang sama karena saya yakin mampu gitu ya dua-duanya. Jadi kalau ini bisa dirubah ini ya. Dan ini kalau saya rubah itu akan mempengaruhi ya. Akan mempengaruhi ya. Ini saya tulis lagi 35%. Ya. Jadi totalnya nanti 35% untuk King Salman kemampuannya ya. Dari 100% itu kita bagi gitu ya. Dalam 4 produk ini. Jadi kalau dilihat dari 500 ini itu nanti kita akan lihat oh ternyata kalau saya di 35% di King Salman maka target saya harus 175 di kurma King Salman. Karena Ajwanya 25% maka hanya 125, ukurannya 35%, 175 dan sisanya 5% seperti sajadah dan kalender yang lain-lain ya. Nah, kalau ditotalkan ini semua menjadi 500. Karena target akhirnya adalah 500. Kalau ini saya rubah lagi, ini pakai rumus ya, nanti akan berubah lagi. Nah, kita pahami dulu gitu loh ya. Ada session code, warm hot. Ini kita punya data sebetulnya. Jadi ada punya data. Jadi peningkatan dari bulan Februari sampai Maret, April itu naik terus ya. Kita udah punya data 3 tahun ke belakang dan datanya selalu naik ya. Artinya jangan sampai kita kehilangan momentum untuk dimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Ini udah saya pernah share juga dulu ya tentang grafiknya gitu ya. Intinya cold itu adalah musim semi, musim dingin. Musim dingin itu dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 15 Februari. Maka opportunities atau kesempatan penjualannya hanya 15% total. Ya. World itu dari tanggal 16 Februari sampai 15 Maret atau kurang lebih 27 hari. Itu udah mulai hangat tuh, grafiknya udah mulai naik. Nanti hot itu dari tanggal 16 Maret, catat 16 Maret sampai 15 April itu adalah peak season atau puncak musimnya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan di peak season, maka kita akan ketinggalan ya. Makanya di peak season ini opportunities ya, kesempatan penjualan terjadinya penjualannya rasionya naik menjadi 50% ya. Nah, itu dipahami ya, dipahami. Nah, itu dipahami. Lalu buat target harian Bapak Ibu ya, membuat table gitu ya. Biasanya buat saya membuat table ini kalau ini adalah bulanannya, per produk per bulanan ya. Saya akan cepat aja. Misalnya ini udah pernah dibahas. Yang kedua ini adalah ada per produknya per hari. Jadi di cold itu ada 15 hari musim ya di session yang kemarin dari tanggal 1 Februari sampai 15 Februari yang mana itu udah selesai gitu kan. Sekarang kita masuk kepada session yang hangat dari tanggal 16 Februari sampai 16 Maret ya, Februari Maret ya. Itu ada 27 hari. Jadi kalau targetnya 200, paling tidak satu hari itu satu harus ada terjadi penjualan. Kalau kita pengen targetnya 200, di bawah ini ada juga harus satu, 30 harus satu. Jadi kita buat pernah share juga, bikin buat buat papan, beli papan tulis yang kecil, lalu kita bikin kotak-kotak gitu ya, bikin kotak-kotak selama kurang lebih. EJN ka pira 30 pira na? Ana subsidi nek? Ay 30-an pira, Tadi nganggo JN Ibu ini mohon di-mute ya. Oke ya. Jadi begitu. Ini targetnya udah pernah saya nanti bisa dibaca-baca ya. Kita kembali lagi itu dalam bagaimana kita membangun sebuah visi atau planning, rencana dengan baik ya. Karena kembali kepada wah dijadiin ini lagi dong yang punya nih.
Pak. Bentar ya. Udah? Sebentar, maaf. Ini saya pengen cepet soalnya pengen masuk. Oke, kita mau bahas di sini tadi ya, mau bahas materi ini. Udah ada nggak sih? Ada, Pak, kelihatan sharingnya. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana strategi agar jualan laris ya. Yang nomor satu buat planning, ini buat planning dulu. Artinya tetapkan pengen berapa gitu. Doakan, itu beda loh kalau kita menetapkan dengan kita tidak menetapkan nilai gitu. Misalkan 500 saya pengen, lalu beli whiteboard-nya sengaja bikin kotak-kotak gitu ya. Di kotak-kotak gitu. Nanti ada dalam satu kotak itu berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 31. Jadi tanggal 1 ada berapa nih? Satu penjualannya. Kalau target kita 1 bulan 31, maka kalau tanggal 1 cuma 1, tanggal 2 nggak ada, berarti tanggal 3 harus 3 gitu loh. Dikejar, ya, bikin. Jadikan anggota keluarga itu adalah tim penjualan teman-teman gitu ya. Istri, suami gitu ya. Karena saya juga gitu. Saya couple planner, jadi istri saya yang ngatur CS-nya, saya yang ngatur ini. Jadi saya ajak seluruh anggota keluarga saya untuk berkontribusi gitu ya. Yang kedua, buat program pembinaan reseller atau sub reseller. Apabila gini Pak, ini adalah opportunity, ini adalah kesempatan yang lain. Cara membuka funneling penjualan, ya. Cara membuka funneling ada. Ini materi penting. Jadi teman-teman itu bisa membuka seller di bawah teman-teman. Maksudnya gini, tapi bukan reseller ya, tapi membantu menjualkan produk Anda dengan tentu kita memberikan profit sharing. Misalkan ada 30.000 nih, saya mau ngasih ke dia 10.000 gitu loh, atau 60%, 40%, atau 50%, itu tergantung teman-teman. Cari tim di bawah teman-teman, ya, yang mana mereka itu punya keahlian penjualan bagus gitu ya, ada kemungkinan dia kalau gua ajakin jualan dia kayaknya bisa deh, kayak gitu ya. Jadi silakan gunakan gitu. Nanti keuntungannya lagi selain hanya mendapatkan profit, nanti materi-materi yang saya dapatkan dari Kemitra King Salman, nanti saya bisa share deh. Nah kan, daripada kamu bayar 300.000 kayak gitu loh. Ya, sambil jualan nih bantu-bantu di sini gitu ya. Karena nanti pada akhirnya teman-teman akan dapat reward loh. Ya, pada akhir season ini di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan ya. Oke. Yang ketiga, buatlah personal branding yang bagus. Ini pasti ya teman-teman bingung. Apa sih yang dimaksud dengan personal branding? Ya, personal ke diri kita, branding ya nama kita itu terkenal. Tapi tidak mungkin personal branding itu terjadi begitu aja. Ada ikhtiar yang harus dilakukan. Ada cara yang harus dilakukan. Cara yang harus dilakukan memang mau tidak mau kita harus open kegiatan di media sosial pribadi kita. Saya akan share ini nih ya. Ini salah satu saya share ya. Ini adalah salah satu mitra juga, mitra King Salman juga ya, namanya Nawi Abi Kausar. Jadi dia mitra King Salman. Nah ini bagaimana kita membangun personal branding, selalu kegiatan aktivitasnya selalu di-share di grup, di-share di Facebook. Ini memang pilihan ya, pilihan. Silakan, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi saya akan bicara jujur bahwa ketika kita open, kita lebay bahasanya ya Pak. Yang penting halal lah ya, lebay-lebay dikit nggak apa-apa ya. Nanti saya ajarkan gimana caranya. Open dan kita mau share tentang di media sosial kita atau di Facebook lah katakanlah. Apalagi saya yakin teman-teman punya Facebook dan rata-rata mungkin Facebooknya temannya sudah lebih dari 1.000 atau 2.000. Itu jadikan modal sebagai bagaimana teman-teman mau membangun personal branding ya. Kan nggak bisa kalau kampanye gitu kan ya, bikin brosur taruh kayak itu kan mahal gitu loh. Yang murah aja dulu gitu. Karena saya juga dulu jualan itu menggunakan media sosial dengan Facebook saya. Caranya gimana? Mbak ini ya, saya kan dia suka nge-share, dia nge-share di sini ya, dia nge-share tentang ini mitra dari King Salman, dia nge-share video-video ketika dia membagikan Quran Mushaf King Salman, ya, atau melakukan live, alhamdulillah Qurannya Mushaf King Salman yang dipesan oleh 1.000 orang sudah diterima gitu ya.
Jadi bukan cuman memposting apa yang kita buat doang. Kalau yang kita buat kan terlalu kaku ya. Artinya konten-konten yang kita buat gitu loh. Terlalu kaku. Tapi masyarakat itu lebih suka yang natural gitu loh. Melakukan misalkan mereview, alhamdulillah hari ini kita mau review ya Mushaf King Salman ya. Jadi apa sih keunggulannya? Jadi kita sendiri yang syuting gitu loh. Melakukan siaran langsung dan harus terus-terusan. Dan agak sedikit lebay. Lebay tapi terhormat lah bahasanya. Mungkin gimana ya? Lebay agak terhormat. Tapi memang ini pilihan. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan omset yang bagus, lakukan ini. Oh saya nggak mau, ya boleh silakan keluarkan uang, beriklanlah di Facebook. Tapi Anda akan ada kemungkinan resiko boncos rugi gitu loh ya. Lihat dia terus nge-share gitu ya, terus juga posting terus dia kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang ya sekali-kali mungkin. Ketika teman-teman lah jalan-jalan ke Maya, itu bisa diposting. Niatnya bukan ria sih, niatnya supaya dari hasil kemitraan ini bisa loh buat jalan-jalan. Kayak gitu lah kurang lebih. Ya, kadang-kadang suka, walaupun ada yang nyinyir, ya bodo amat lah ya. Nah, kayak gitu. Terus hal-hal yang lucu di share lah ya, tentang apa nih, dia suka nge-live tentang lagi panen lah, nge-live tentang apa gitu kan. Hal-hal yang ringan gitu ya, di share juga gitu, ini bagus gitu loh ya. Nah ini pembagian ini, lihatin ini. Ya. Alhamdulillah amanah dari para donatur muwakif sudah kami salurkan ya, ini begini aja gitu, lakukan gitu ya. Tuh di foto gitu ya, di foto. Terus kalau ada transfer, nah ini dilihatin gitu pas pembagiannya. Apalagi kalau kita menggunakan live itu engagement-nya akan selalu di depan. Coba rutinkan selalu live atau posting di Facebook gitu ya, karena kita nggak punya media lain gitu loh. Ini yang dimaksud dengan membangun personal branding. Tapi di sini dia tidak hanya jualan, tapi dia juga melakukan personal branding, artinya melakukan jualan diri loh. Maksud jual diri itu dia ngasih ngasih materi tentang sedekah kepada para ini banjir gitu ya, kepada ini orang yang banjir. Terus kalau kadang-kadang dia kalau lagi ceramah juga kadang-kadang dia live gitu loh ya. Kadang kalau dia lagi ngaji dia kadang-kadang share juga gitu loh. Terus juga dia suka ngikutin materi-materi yang up to date viral. Ya saat ini viral kan tentang Nisa Sabian ya. Jadi pelapor, saya nggak ikutan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu menjadi perhatian masyarakat gitu loh. Ya, maksud saya adalah silakan Facebooknya dimainkan ya. Facebooknya dimainkan sebagai tempat kita melakukan personal branding. Tuh ini dia di mana nih, terjebak banjir cari tanah. Maksudnya dia memberikan bantuan terhadap orang-orang di Subang, di Bekasi kayak gitu. Ini Ustadz Nana, teman Nana juga sebetulnya ya. Ada juga dulu melakukan ini gitu. Terus gini juga dulu ya. Alhamdulillah ada yang transfer nih untuk beli ini. Di foto juga. Alhamdulillah saat ini ada yang udah transfer 3 juta misalkan. Di-share aja Bapak Ibu di grup gitu. Di Facebooknya masing-masing gitu ya. Mana lagi dia ya? Ya, yang review lagi ya. Bismillah ya, review lagi tentang produk yang sama, review makanan ya. Apa aja lah, dia juga kadang-kadang ceramah tentang apa. Jadi informasi-informasi nih itu terjadi juga posting di grupnya masing-masing ya. Itu aja mungkin kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada rasa nggak kuipan? Yakin dong, naik mulu kuipan. Naik tambah lagi TV gitu, kayak anu itu mah kamari di Bajang. Apa? Kita mau buat yang ini. Ngomongnya apa nih? Bisa Papa. Ada yang ya? Gimana? Berapa ada juga? Penyelenggara. Kelahirannya. Saya ambil yang itu yang mana coklat. Nggak mau. Yang sama aku, jangan malu sekali ada buah. Adik Adinda. Jelas, yang ada 5 aja kayak